Suryo Rismon Sianipar dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa mengirimkan surat kepada Inspektur Pengawasan Umum Irwasum Polri, Komjen Pol Wahyu Widada untuk menghentikan penyidikan terhadap kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Alasan dilayangkannya surat permintaan ini karena mendapat ilham dari dua ahlinya yakni Din Syamsuddin dan mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Pogroseno. Selain itu, permintaan ini menyusul dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan SP3 kepada dua tersangka lainnya, Egy Sujana dan Damai Harilubis. Ini adalah hal yang penting, koreksi semua dilakukan. Karena sebagaimana kita tahu, SP3 itu bentuknya surat penghentian perkara, yaitu atau surat penghentian perkara itu perintah. Ini artinya suratnya yang dicabut. Kalau suratnya dicabut, harusnya gambarnya bukan hanya dua tuyul di sini, tapi 8 tuyul ya gitu. Tapi kan hanya ada dua, ini yang lucu. Sebelumnya, Egy Sujana dan Damai Harilubis telah mengajukan permohonan restoratif justice. Tidak hanya mengajukan RJ, keduanya juga sempat mendatangi kediaman pribadi Joko Widodo di Sumber Solo, Kamis 8 Januari 2026. Lantas, apakah permintaan penghentian kasus tanda bahwa Roy Suryo CS telah menyerah? Tim TV One mengabarkan. Bagian rentetan due process of law, bahwa setiap orang memiliki hak yang sama terhadap upaya-upaya dirinya memperoleh perlindungan hukum. Nah, bagaimana? Ini kan ada pelapor dan terlapor. Kalau posisi terlapor meminta penghentian itu boleh atau tidak? Ya boleh-boleh saja. Tapi masalah dihentikan atau tidak, itu kan kepentingan penegak hukum. Siapa ya? Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Itu due process of law begitu. Kelemahannya waktunya sangat panjang. Kita menurut crime control model dulu. Crime control model itu kalau perbuatannya sudah ada, aturan hukumnya terpenuhi, alat buktinya sudah cukup, limpahkan ke pengadilan. Cepat perkaranya. Itu crime control model. Tetapi itu ada kelemahan hukum yang cukup banyak. Banyak pelanggaran tentang hak asasi manusia. Nah, sekarang kita udah tidak pakai itu. Due process of law apa? Setiap orang melalui sistem peradilan terpadu. Apa? Seseorang yang menjadi tersangka itu ada tahapan-tahapannya. Buktinya harus cukup, perbuatannya harus terpenuhi secara jelas, penerapannya pasalnya sudah tepat, mereka harus didampingi penasihat hukum, mereka bisa mengajukan keterangan ahli, semua yang dalam gelar itu. Makanya kemarin ada gelar khusus di Polda. Nah, itu yang menjadi kehati-hatian bahwa jangan sampai menetapkan orang, penyidikannya itu tidak tepat, tidak terukur dan terstruktur. Apa terukur itu? Ada undang-undangnya mengatur. Terukurnya apa? Ada bukti yang benar. Gitu. Ini kan masalahnya dua-duanya kalau menurut saya harus menahan diri. Gitu. Baik pelapor juga menahan diri, terlapornya juga menahan diri, menghormati negara hukum. Kalau pelapor dirinya minta perlindungan hukum, ya hak. Kalau terlapor minta perlindungan hukum, ya haknya juga. Maka dipenuhi kok semua permintaannya Roy Suryo, apa nggak diminta? Semua dilayani. Tapi kalau kepolisian berarti harus bersikap seperti apa? Karena kan dari Gubernur sudah bersurat langsung ke Irwasum ini. Polisi harus adil, penegak hukum garda terdepan harus adil. Semua haknya pelapor dipenuhi, semua haknya terlapor dipenuhi. Harus itu, jangan sampai lewat. Maka kalau ada yang dilewati proses hukum itu, bisa masing-masing pra-peradilan. Ini kalau dihentikan, Pak Jokowi bisa pra-peradilan selaku pelapor. Artinya mungkin tidak dikabulkan penghentian proses penyidikan yang dilakukan di Irwasum. Pendapat saya, ya. Dalam hukum itu kan ada yang pendapatnya berbeda. Sependapat, monggo. Tidak sependapat, monggo. Kalau bagi saya, kok rasanya sulit ya dikabulkan. Artinya justru pihak kepolisian sulit menurut Prof dikabulkan. Alasannya apa? Alasannya apa? Bahwa proses ini sudah jalan. Harus tanggung jawab dong. Masa bekerjanya polisi di Polda Metro Jaya selesaikan oleh Bareskrim, Irwasum mengabulkan dihentikan? Kan nggak mungkin. Nanti itu di Irwasum itu akan digelar lagi, diminta pertanggungjawaban kepada penyidik dan penyelidik. Penyelidik atau penyidik. Kamu kok menetapkan tersangka itu syaratnya apa? Dokumen kamu lengkap atau tidak? Ada dua sisi loh yang harus dibuktikan. Maka saat itu Irwasum nanti kalaupun dihentikan pasti harus menghadirkan pelapor juga. Ini loh, kamu tak hentikan karena ini bukti kamu tidak cukup dan pasalnya tidak ada. Contoh. Tapi terlapor juga menghormati juga. Ini loh, perbuatan kamu itu ada. Undang-undangnya mengatur
alat bukti kamu ada, perbuatan kamu itu kategori melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu ada dibagi lagi, perbuatannya sengaja atau tidak sengaja. Nanti diatur juga ada mens rea. Hubungan batinnya pelaku itu seperti apa sih? Ini tujuannya apa ini gitu? Ada motif politik atau motif murni pelanggaran hukum? Ini diuji gitu. Jadi saya akan juga mengoreksi, kita melek betul masalah ini, baik dari sisi pelapor maupun terlapor. Berarti memang harus ke